faktor apa yang membuat seseorang mendapat mukjizat? Bisakah makhluk lain, contohnya dewa, mempengaruhi mukjizat yang dialami atau diperoleh seseorang? Dua pertanyaan ini, Bante. Dan sepertinya tanpa berani melampaui Bante, ada bagian penjelasan tadi yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Silakan Bante. Ya, memang ada dua pertanyaan, padahal sebetulnya tadi ya Romo Tony sudah menyampaikan bahwa jawabannya sudah ada. Ya, faktor apa ya yang membuat mujizat? Nah, tentu ini adalah karma baik ya yang kita miliki. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kenapa sih kok seseorang itu bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai karena kebajikan yang dia miliki, yang dia selalu lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kemudian apakah ada faktor dewa yang mempengaruhi? Ya, dewa bisa mempengaruhi, mempercepat karma baiknya berbuah. Bisa. Tetapi kalau karma baiknya sendiri tidak mendukung, tidak bisa. Ya, pernah satu ketika ada satu cerita sederhana. Ya, mungkin ini sebagai ilustrasi ya, apakah benar atau tidak, saya tidak tahu, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Jadi, di dalam salah satu masyarakat, itu dikenal dengan adanya dewa kekayaan. Nah, kemudian dewa kekayaan ini selalu memberikan harta kepada orang-orang yang memang karma baiknya sudah mencukupi. Kemudian, satu ketika dewa kekayaan ini melihat, wah, si A ini punya potensi untuk memperoleh kekayaan. Nah, karena itu si A didatangi oleh dewa kekayaan ini. Tetapi si A ini ketika dia percaya diri bahwa dia orang yang hoki, percaya diri dia suatu ketika pasti bisa jadi orang kaya karena menurut hitungannya, kelahirannya, kemudian melihat hitungan wajahnya, ramalan garis tangannya, dan lain sebagainya. Itu pokoknya dia ini orang yang sangat-sangat banyak rezeki. Artinya karma baiknya sangat besar. Dia sangat percaya itu. Nah, tetapi kepercayaan pada hokinya yang luar biasa itu tidak didukung dengan upaya yang nyata. Sehingga pada satu ketika orang ini malah jadi miskin. Si A ini makin miskin, sampai kelaparan, sampai akhirnya meninggal dengan kemiskinannya. Nah, kemudian kisahnya ini dilanjutkan di alam setelah meninggal. Ini karena namanya ya ada sedikit kisah-kisah yang mungkin apakah ini rekayasa atau apa, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ceritanya ini kemudian disidang oleh katakanlah hakim di alam kelahiran berikut. Kemudian dibukakan buku nasib hidupnya. Lalu dari bukunya ini terbaca, loh, kamu matinya kenapa ini? Saya mati kelaparan yang mulia. Lulu. Ini di buku saya ini kamu orang kaya raya. Ya kamu tidak mungkin kelaparan. Iya, yang mulia saya kelaparan sungguhan. Wow, ini saya akan panggilkan dewa kekayaan dulu ya. Kenapa kamu kok nggak kaya? Kemudian dipanggil dewa kekayaan. Coba sini. Coba ceritakan. Ini ini kan mestinya si A ini meninggal dengan kaya raya kan? Banyak duitnya dia. Iya yang mulia, mestinya dapat kaya raya. Saya sudah siapkan duit juga banyak. Lah kenapa enggak kamu kasihkan? Yang mulia, dia itu terlalu percaya hidupnya hoki yang mulia. Karena kalau menurut hitungan wajahnya dia hoki, kelahirannya dia hoki, garis tangannya hoki, ya semuanya hoki. Wah, pokoknya banyaklah karma baiknya. Tapi dia itu males. Dia itu hanya rebahan.
Ya, itu kalau orang sekarang namanya generasi rebahan. Ya, jadi cuman santai nunggu hoki datang. Lah saya bagaimana mau memberikan? Dia gerak tangannya sedikit aja tidak, gerakkan kakinya saja tidak, gerakkan mulut aja tidak. Semales itu gimana saya mau ngasihkan dia duit yang segini banyak ini. Nah, artinya apa sekarang kisah ini? Kisah ini bahwa dewa bisa membantu kita, tetapi kita harus berusaha juga. Jangan kita gantungkan dewa terus kita nggak usaha. Oh dewa rezeki, kamu pasti ngasih saya kan? Enggak, kita harus berjuang. Kenapa? Karena dewa rezeki itu pun hanya mengkondisikan, mematangkan karma baik yang kita miliki. Ya, itu kalau dewa rezeki. Demikian pula misalnya dewa kesehatan. Dewa dewa punya anak misalnya, dewa jodoh misalnya. Ah, itu ada cerita juga dewa jodoh ya. Nah, dewa jodoh misalnya. Wah, saya sudah sembahyang ke dewa jodoh nih. Saya mesti dapat jodoh, tapi dia di rumah terus tidak ada sosialisasi, tidak ada hubungan dengan misalnya media sosial. Ya sampai tua nggak dapat jodoh juga. Kemudian dia nyalahkan dewa jodoh. Waduh, dewa jodoh ini apa gunanya? Saya sembahyang sampai sampai saya terbongkok-bongkok ini kok nggak ada dapat hasil. Ya dewa jodoh akan mengatakan ini sebetulnya pasanganmu di benang ini di ujung ini sudah ada, tetapi kamu nggak usah, kamu di rumah aja coba lewat media sosial. Ini langsung benangnya saya ikatkan di tanganmu. Nah, tapi kamu nggak ada usaha gimana? Nah, artinya dewa pun tidak bisa mengubah nasib hidup Anda. Dewa pun tidak bisa membuat mukjizat kepada Anda kalau Anda tidak mau usaha. Oleh karena itu, dengan memperbanyak kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, maka dewa pun akan mempermudah jalan Anda. Dengan Anda kurang berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka dewa pun kesulitan untuk membantu Anda. Jadi prinsipnya sekarang, perbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka hidup kita semua akan penuh dengan mukjizat alias keajaiban. Demikian. Silakan Romo Tony, lanjutkan. Eh, kita bukan menunjuk kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan begitu ya. Di keyakinan-keyakinan lain ada penonjolan terhadap mukjizat yang terjadi atau bisa dilakukan oleh pemuka agamanya ataupun oleh pembabar agamanya. Nah, tujuannya tentu saja kita tebak salah satunya untuk membuat umatnya itu atau calon umatnya, wow, ini keren sekali gitu ya. Maka lebih banyak orang yang mau mengikuti, kira-kira begitu. Nah, bagaimana secara agama Buddha atau pandangan Bante terhadap penonjolan mujizat yang bisa dilakukan oleh para pemuka agama ataupun apa namanya dari orang yang di dalam keyakinan atau agama itu dengan tujuan menarik lebih banyak. Pandangan agama Buddha sebetulnya seperti apa, Bante? Iya, sebetulnya di dalam Dhamma ini kan mukjizat sudah banyak ya. Jadi kita juga memahami bahwa mukjizat itu pasti ada sebabnya. Karena mukjizat itu ada sebabnya, maka menjadi hal yang biasa. Makanya kalau tadi di dalam kamus kan dikatakan, kamus KBBI, bahwa mukjizatnya kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Jadi seolah-olah kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Sehingga begitu ada cerita mukjizat di tempat lain, wow, wow. Kenapa? Karena sulit dijelaskan. Itu sama dengan menjelaskan pesawat terbang kepada anak kecil yang nggak ngerti tentang hukum. Hukum yang digunakan, hukum alam yang digunakan sehingga pesawat yang sedemikian berat itu bisa terbang. Anak kecil akan mengatakan, tidak mungkin papa, tidak mungkin ada pesawat bisa terbang. Besi bisa terbang, tidak mungkin papa. Kenapa? Karena kertas saja dilepaskan pasti jatuh. Jadi kalau sekarang besi, jarum dilepaskan mesti jatuh juga papa. Nah, pasti begitu. Kenapa? Karena anak kecil ini menganggap tidak mungkin.
Tetapi ketika anak kecil ini sudah belajar tentang hukum-hukum alam, oh ternyata kalau dengan kecepatan tertentu, maka besi yang beratnya segitu pun pasti bisa terbang. Nah, jadi kalau di tempat lain mengembangkan tentang kemampuan-kemampuan yang di luar nalar itu sebagai suatu kelebihan, karena memang tidak ada penjelasan tentang apa sih penyebabnya. Yaitu biarkan Ya. aja, abaikan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam pandangan Buddhis, mukjizat itu adalah biasa. Seperti mukjizat ganda Sang Buddha. Wow, ini luar biasa sekali loh. Satu sisi badan keluar api, satu sisi badan keluar air. Ini tidak akan pernah terjadi di mana-mana, karena itu kemampuan yang Sang Buddha bisa miliki. Tetapi apakah itu tidak bisa dijelaskan? Bisa. Kenapa? Karena manusia memang ada unsur api dan unsur airnya. Ya, sehingga ada yang satu sisi dikeluarkan apinya, satu sisi dikeluarkan airnya. Kemudian yang atas keluar apinya, yang bawah keluar airnya, dan sebaliknya. Mukjizat ganda yang luar biasa. Belum lagi yang dikatakan menanam biji mangga, kemudian Sang Buddha cuci tangan di atas tanaman biji mangga itu, dan kemudian biji mangga ini langsung tumbuh, dan langsung juga keluar buahnya. Tetapi itu semua adalah hal-hal yang bisa dijelaskan secara nalar. Sehingga keajaiban di agama Buddha itu menjadi tidak ada. Ibaratnya pesawat terbang, dijelaskan mekanismenya bagaimana sehingga berat yang segitu bisa terbang. Nah, tapi bagi anak kecil kalau dijelaskan juga nggak ngerti. Ya sudah, dia menganggap ajaib sekali ya, besi bisa terbang, padahal kertas saja jatuh. Nah, jadi kita tidak mempermasalahkan di tempat lain, misalnya menganggap itu sebagai sesuatu yang diklaim sebagai satu kemampuan yang dia miliki, padahal kalau semua orang di dalam Dhamma bisa mencapai itu, bahkan tingkat kesucian yang itu merupakan keajaiban karena hilangnya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, itu pun bisa dicapai oleh semua orang, bukan hanya oleh Sang Buddha saja, selama syarat dan ketentuannya berlaku. S dan K-nya itu loh berlaku, yaitu apa? Perjuangannya yang keras sehingga kesadarannya meningkat dan kebajikannya juga ditambah. Begitu Romo, mudah-mudahan bisa Oke, memperjelas iya pertanyaannya Bante. tadi. Bahkan kalau kita mau mau membuka mata telinga kita melampaui ya Bante ya. Kalau di tempat lain yang bisa melakukan mukjizat atau mengalami mukjizat itu tertentu terbatas sekali. Kalau secara ajaran Buddha semua dari kita bahkan mukjizat itu bukan sesuatu yang sulit sekali, jarang sekali. Sepanjang kita mau memperbanyak perbuatan baik lewat 3 jalur perbuatan. Baik, kita tampilkan Bante, panitia mohon membantu. Bante, apakah seseorang yang beruntung bisa dikatakan orang yang penuh mujizat? Iya, 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 iya. Ini ada apa namanya? Sebagian besar mungkin ya sudah. Tapi silakan Bante, barangkali dengan tanggapan yang to the point. Silakan Bante. Baik, orang beruntung kalau di dalam Dhamma adalah orang yang punya karma baik yang cukup, yaitu karena kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilakunya ini mencukupi. Ya, dia jadi beruntung. Sedangkan mukjizat, yang penuh mukjizat itu kalau dipandang oleh orang lain yang tidak mengerti tentang hukum sebab akibat perbuatan. Sehingga orang mengatakan, ini ajaib sekali ya, dia rumahnya kebakaran bisa selamat. Waduh, ketika parkiran sulit dia bisa dapat, ketika semua tiket habis dibeli dia bisa dapat, ketika semua orang mengalami kesulitan dia selamat. Wah, mukjizat. Bagi orang lain itu mukjizat. Kenapa? Orang lain yang tidak memahami. Itu ibaratnya anak kecil yang cerita tentang pesawat terbang karena dia tidak memahami, dia mukjizat. Tapi bagi kita umat Buddha yang mengerti bahwa sebabnya itu hanyalah karena karma baik yang mencukupi, kita disebut orang yang beruntung karena berada di tempat yang tepat, di waktu yang
sesuai. Jadi, apakah orang beruntung itu sama dengan orang yang penuh mukjizat? Sebetulnya sama, cuman sudut pandangnya yang berbeda ya. Jadi ini telapak tangan, cuman saya melihatnya dari sisi putih atau sisi terang, yang lain lihat dari sisi gelap, atau sebaliknya, yang lain dari sisi terang, saya dari sisi gelap. Barang yang sama dilihat dari yang berbeda sudut pandangnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan dilanjutkan, Romo Tony. Dari saudara atau saudari ya, kalau kami salah menyapa mohon dimaafkan. Lim Wun Hua dengan David, berarti ada pertanyaan yang mirip sehingga disatukan. Namo Buddhaya Bante, apakah begitu pun dengan karma bisa dikarbit biar matangnya lebih cepat berbuah? Karma kita jelek, matang 5 tahun, kita banyak berbuat baik, maka bisa lebih cepat matangnya gitu ya. Apakah dengan meditasi juga bisa mempercepatnya? Jadi kaitannya dengan Bante katakan sebelumnya ada istilah karbit, apakah yang harusnya butuh waktu lebih lama, kemudian menjadi lebih cepat dengan melakukan hal yang baik ya. Kemudian apakah meditasi juga bisa mempercepat berbuahnya karma baik kita? Silakan Bante. Baik, jadi karma itu memang dalam kondisi tertentu bisa dipercepat. Ya, nah jadi sekarang misalnya tadi orang sakit, mestinya seminggu masih sakit, tapi dipercepat dengan membaca doa, dan kemudian juga mungkin teman-teman mendoakan, mungkin 3 hari sudah sembuh. Nah kemudian kalau sekarang karma buruk bagaimana? Ya perbanyak kebajikan. Nah ini seperti kalau dicontohkan adalah seperti air dan garam. Jadi kalau kita punya air segelas, kemudian punya garam 1 sendok, maka air ini menjadi terasa sangat asin. Ya. Kemudian kita tambah airnya sebanyak-banyaknya, sehingga air yang 1 gelas itu menjadi air 1 galon. Airnya tambah 1 galon, tetapi garamnya tetap jangan ditambah. Maka garam yang 1 sendok itu masih ada di dalam air 1 galon, tapi sudah tidak terasa asinnya. Air ini melambangkan kebajikan. Jadi kita tambah kebajikan seolah-olah menjadi 1 galon. Sedangkan garam adalah karma buruk atau perilaku buruk kita yang lewat pikiran, ucapan maupun perilaku. Itu jangan kita lakukan. Kita biarkan aja sudah. Kita yang dulu sudah melakukan karena belum ngerti dhamma, ya sudahlah, kita tidak usah sesali, tidak usah diapa-apakan, tapi jangan diulang. Nah, ini yang disebut kurangi kejahatan, hindari kejahatan. Garamnya ini kita hindari. Tambah kebaikan. Jadi, airnya ini, kebajikan ini kita tambah terus. Nah, meditasi itu apa? Meditasi adalah upaya juga menambah kebajikan. Karena menambah kebajikan itu di dalam Dhamma ada 3, yaitu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi. Kenapa kita punya 3? Karena di dalam akar perilaku juga 3, yaitu tadi disebut ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketamaan dan kebencian, kegelapan batin ini 3 dilawan 3. Karena kenapa kok cuma 3? Karena memang musuhnya cuma 3. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Sehingga kita lawan dengan 3 juga. Ketamaan dilawan dengan kerelaan. Orang yang tamak ingin deket terus, kita lawan dengan kerelaan, berbagi, pelepasan. Kebencian, ingin menolak yang tidak kita sukai, dilawan dengan kemoralan. Jangan main kasar. Kalau bisa pengembangan cinta kasih, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu supaya kebencian kita itu tidak diekspresikan dalam bentuk yang merugikan. Kemudian kegelapan batin atau ketidaktahuan dilawan dengan kesadaran setiap saat, sehingga mengetahui bahwa hidup itu sebetulnya adalah saat ini yang nyata. Tadi adalah kenangan, yang akan datang masih impian. Kenangan jadikan pelajaran, impian jadikan tujuan. Saat ini lakukan yang terbaik. Nah, dengan 3 hal ini, maka kita bisa menyelesaikan kehidupan kita ini
dari kelahiran kembali. Nah, jadi kalau sekarang ditanya, apakah meditasi itu bisa menambah karma baik? Bisa. Karena saat meditasi, pikiran kita itu diarahkan pada kesadaran saat ini saya sedang apa. Sehingga ketamaan, kebencian menjadi lenyap. Nah, karena itu, maka meditasi termasuk adalah kebajikan yang bisa mengubah timbunan karma buruk yang kita miliki, sehingga muncullah keberuntungan yang kalau di dalam istilah orang lain menjadi keajaiban. Wow, ajaib banget. Tapi bagi kita adalah keberuntungan karena karma baik kita berbuah di waktu yang sesuai, di tempat yang tepat. Jadi memang karma bisa dikarbit. Karma baik bisa dikarbit, dipercepat dengan selalu menambah kebajikan. Yang buruk bisa diubah menjadi lebih baik karena kita menambah karma baik seperti air segelas menjadi segalon, dan kemudian waktu yang diperlukan adalah kita hanya terus mengisi kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena kalau sudah berbuat baik saja masih hidupnya kurang bahagia, jangan mengatakan, aduh sudah berbuat baik kok masih menderita, berarti nggak cocok nih yang diomongkan Bante. Bukan. Sudah berbuat baik saja masih menderita, apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik. Jadi, saya harus melanjutkan berbuat baik. Nah, sebaliknya si A itu kok berbuat jahat, kok hidupnya bahagia. Sudah berbuat jahat saja, masih bahagia. Apalagi kalau dia berbuat baik. Sehingga kuncinya untuk mendapatkan mukjizat atau keberuntungan adalah terus berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Ya, dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi yang tadi disebut dalam pertanyaan. Ya, Bante. Ini saya tidak tahu berita baik atau berita buruk. Pertanyaan yang masuk cukup banyak. Teman-teman panitia sedang berupaya untuk yang mirip-mirip, yang sama akan dimunculkan bersamaan gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit, paling maksimal 20 menit untuk merespon. Silakan panitia untuk ditampilkan kembali pertanyaan berikutnya dari saudara Richard. Ketika seseorang menjelang ajal, apakah pikiran terakhirlah yang menentukan terlahir di mana? Apakah pikiran bisa dimanipulasi, Bante? Amitofo. Jadi ada dua hal ya, Bante ya. Pikiran terakhir, betulkah menentukan kelahiran berikutnya nanti? Dan apakah bisa dimanipulasi? Mungkin maksudnya berkaitan dengan pertanyaan pertama. Pikiran terakhirnya dimanipulasi supaya bagus, baik. Jadi nanti kelahiran berikutnya baik. Dugaan saya demikian, Bante. Silakan, Bante. Baik. Mỗi unmute riêng. Nah, sekarang tentang proses kematian. Ya, ini sebetulnya agak berbeda ya dengan tema kita tentang mukjizat ini. Tapi ya oke lah. Karena kita sudah cerita karma, ya mungkin sampai ke kematian juga. Pada saat seseorang akan meninggal, pikiran itu ada SOP-nya, ada prosedurnya. Prosedur ini saya ceritakan agak panjang, tetapi bukan berarti sepanjang cerita saya. Itu hanya sepersekian detik, 1 detik saja tidak ada. Karena pikiran itu sangat cepat. Ya, dalam 1 detik pikiran itu bisa muncul 1 miliar titik pikiran, sehingga yang digunakan untuk proses seakan akan meninggal itu sebetulnya hanya sepersekian detik, 1 detik aja nggak ada. Yaitu pikiran yang pertama sebelum seseorang meninggal itu adalah yang muncul, apakah yang sudah kita lakukan yang terbesar di dalam hidup ini. Misalnya, yang terbesar yang baik adalah ketika meditasi, dia mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, sehingga begitu meninggal, dia pasti terlahir di salah satu alam di atas surga, yaitu alam Brahma. Sudah tidak ada pilihan lain. Kalau dia sudah waktu meditasi selama hidupnya itu dia mencapai tingkat konsentrasi itu, karena itu adalah merupakan karma baik yang besar sekali, dia pasti lahir di alam Brahma. Dan itu pilihan pertama, langsung meninggal,
sudah tidak ada pilihan yang lain. Atau yang kedua, hal yang buruk. Atau kalau tadi yang baik yang lahir di alam Brahma, yang kedua masih ada lagi, yaitu dia bisa menyadari hidup adalah saat ini. Menyadari tentang ketidakkekalan. Sehingga batinnya tidak dipermainkan lagi oleh ketamaan maupun kebencian. Kalau sudah muncul pikiran besar seperti itu, meninggal, dia sudah tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, itu satu kelompok. Kelompok yang lain adalah tentang hal yang buruk, yang besar. Membunuh ayah, membunuh ibu. Wah, sudah itu pasti akan lahir langsung alam neraka yang paling rendah. Sudah tidak ada pilihan lain. Itu nomor satu, pikiran paling berat. Tapi kalau pikiran paling besar, perilaku paling besar ini nggak ada, muncullah bentuk yang kedua. Jadi dia milih lagi. Jadi kalau komputer itu seperti booting ya, booting jadi milih ini apa ada keyboardnya ndak, ada mouse-nya ndak, nah, semacam itu. Jadi dia milih. Nah sekarang sudah yang terbesar sudah ndak ada, dia milih yang kedua. Kebiasaannya apa? Nah sekarang kebiasaannya apa nih? Wow, kebiasaannya dia banyak berbuat baik. Nah, ini yang berat tidak ada, tapi kebiasaannya banyak berbuat baik. Langsung dia lahir di alam bahagia karena banyak perbuatan baiknya. Tapi kebiasaannya berbuat buruk, ya langsung dia lahir sesuai dengan kondisi buruknya itu, karma buruknya. Kemudian kalau tidak ada kebiasaan, wow, tidak ada kebiasaan yang besar, nggak ada, kebiasaan tidak ada, ya yang berkesan. Yang berkesan apa ini? Wah, dulu saya ikut ya Zoom di acara kegiatan yang diselenggarakan oleh Wihara Dharma Suci. Ya, ketika itu saya ikut Zoom tentang tema mukjizat menurut Dharma. Wow. Dan itu menjadi kesan yang dalam sehingga pada saat akan meninggal muncul. Wow, indah sekali ya. Waktu itu saya bisa langsung mengerti tentang makna perbuatan baik begini. Jadi pikiran baiknya itu yang berkesan. Cep meninggal di situ, lahir langsung di alam bahagia. Karena itu pikiran yang berkesan. Tetapi pikiran yang berkesan itu juga bisa yang negatif. Muncul pikiran baik, yang terberat tidak ada. Kebiasaan tidak punya. Lalu yang berkesan, tapi dapatnya buruk. Dulu aku ikut acara Zoom yang diselenggarakan oleh Wihara Dharma Suci dari Pantai Indah Kapuk. Waktu saya mau bertanya, pas internet saya putus. Aduh, jengkel sekali saya. Nah, jadi negatif banget ini pikirannya. Langsung lahir di alam menderita. Karena pikirannya yang berkesan itu yang jelek. Nah, tetapi sekarang yang berat tidak ada, kebiasaan tidak ada, berkesan yang tidak ada. Yang muncul random. Wah, ini random, ini acak. Ya, ini apa ini? Acak yang kecil-kecil. Jadi misalnya, wow, saya waktu scrolling di YouTube, tahu-tahu saya kok lihat ya, ada dokumentasi kegiatan ceramah lewat Zoom waktu itu online dan yang diselenggarakan oleh Wihara Dharma Suci Pantai Indah Kapuk tentang mukjizat menurut Dharma. Weh, saya senang sekali dengar acara ini. Meninggal dengan itu, random banget ini, langsung terlahir dalam bahagia. Wah, sisi yang lain. Waktu saya scroll muncullah acara yang diselenggarakan oleh Wihara Dharma Suci Pantai Indah Kapuk tentang mukjizat menurut Dharma. Tapi yang jelaskan Bante utama adalah orang yang tidak saya sukai. Aduh, saya paling jengkel itu kalau bantenya yang menjelaskan cep meninggal. Lahirlah di alam menderita juga. Kenapa? Bukan karena Bante utamanya, tetapi karena kebenciannya kita itu aja yang randomnya muncul. Nah, jadi ini yang muncul 4 hal ini. Nah, sekarang kalau kita tidak punya yang berat, muncullah yang kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, muncullah yang berkesan. Kalau nggak ada yang berkesan, muncul random. Ini pasti punya. Ini yang menentukan kita akan lahir di alam mana.
Kemudian tadi kalau pertanyaan berikutnya, bisa nggak dimanipulasi pikiran? Bisa. Dari mana kita memanipulasi pikiran? Kebiasaan. Bentuklah kebiasaan berpikir baik. Biasakan Anda berpikir baik, biasakan Anda berbicara baik, biasakan berbuat baik. Sehingga ketika yang berat ini Anda tidak punya, maka yang biasa ini Anda punya. Makanya sering-seringlah Anda berbuat baik semaksimal mungkin. Begitu punya pikiran buruk, abaikan, hindarkan, hilangkan. Hanya ada berpikir baik, misalnya mengulang semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mau ngomong buruk, hilangkan, abaikan, singkirkan. Yang ada hanya kalimat-kalimat yang baik. Begitu kita mau bertindak yang buruk, hilangkan, abaikan. Yang ada hanya perbuatan baik. Kalau sudah seperti itu, kita punya kebiasaan berpikir baik, kebiasaan berbicara baik, kebiasaan bertindak yang baik, maka rekayasa, manipulasi pikiran agar kita terlahir dalam bahagia bisa menjadi kenyataan. Apalagi kita sering mengucapkan dalam batin sebelum kita tidur misalnya atau bangun pagi misalnya, mengulang di dalam batin. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini akan mengkondisikan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal dharma. Misalnya, jadi kita ulang-ulang semacam itu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya akan dapat terkondisi, terlahir sebagai manusia yang mengenal dhamma. Jadi kita ulang, sehingga nanti waktu meninggal, pengulangan itu menjadi kebiasaan, dan itu akan muncul dalam bentuk kita lahir lagi sebagai manusia yang mengenal dhamma. Sehingga kita bisa mempraktekkan dhamma lagi untuk melanjutkan perjuangan. Kalau kita belum mencapai kesucian di kehidupan ini, mungkin di kehidupan-kehidupan mendatang, dengan tekad kita yang kuat seperti itu, satu ketika kita bisa menyelesaikan arus lingkaran kelahiran kembali, dan kita dapat mencapai mukjizat yang tertinggi di dalam dhamma, yaitu terbebas dari kelahiran kembali. Silakan Romo Tony, lanjutkan. Wah, jadi ternyata tidak sesederhana itu ya Bante, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sesi ini pun bisa loh menjadi dasar kelahiran kita berikutnya kalau kita tidak punya karma yang besar, berat, kuat, yang siap berbuah, kelahiran berikutnya. Kita tidak punya karma kebiasaan, maka yang ketiga adalah kesan. Bante tadi mengatakan kesan terhadap sesi ini seperti apa. Kalau kita nggak jaga pikiran kita, kesan itu yang muncul begitu kita akan meninggal. Begitu kesan baik mengantar kehidupan yang baik, kesan buruk mengantar kehidupan yang buruk. Tapi ada poin yang saya tangkap dari Bante adalah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, bagaimana setiap waktu kita mencoba menjaga pikiran yang baik lebih dominan, lebih banyak di dalam pikiran kita keseharian. Dengan cara itu, kapanpun akhir kehidupan ini harus kita hadapi, kita jalani, kita siap. Baik, kita punya waktu yang tidak terlalu panjang, tapi saya mohon berkenan, panitia, karena ini kesempatan yang jarang. Bante katakan 1 tahun sekali kita bisa bertemu dalam wejangan Dharma seperti ini. Kita mohon boleh 3 pertanyaan untuk bisa dijawab, supaya kesan dari yang sudah bertanya jangan sampai buruk nanti ya. Kita coba respon sebanyak mungkin. 3 pertanyaan, silakan panitia untuk dimunculkan berikutnya. Dari kemungkinan ibu ya, saudari Henilo. Bante mohon petunjuk, termasuk dalam ketamakankah apabila kita mengharapkan banyak mujizat dalam kehidupan ini, untuk selalu berbuat, berucap, berpikir positif. Apakah itu tamak atau enggak? Berharap yang baik atas kebaikan yang kita lakukan dalam 3 jalur. Demikian Bante, silakan. Baik, mengharap mukjizat atau katakanlah mengharap diri beruntung, ya enggak terlalu disebut tamak lah. Tapi sekarang bukan itu yang penting. Yang penting adalah bukan berharap untuk beruntung, tapi mewujudkan keberuntungan, meraih keberuntungan.
Bagaimana meraih keberuntungan, memperjuangkan keberuntungan, yaitu dengan melakukan banyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Jangan cuma mengharap. Kalau hanya mengharap tanpa usaha, itu sama dengan tadi dewa kekayaan yang tidak bisa memberikan kesempatan menghasilkan duit kepada orang yang tidak ada usahanya. Tapi kalau sekarang dia menggoyangkan tangannya, menggoyangkan kakinya, menggoyangkan bibirnya, dan menggerakkan pikirannya untuk berbuat baik, berperilaku baik, berbicara baik, dan berpikir baik, maka keberuntungan itu akan datang sendiri. Kenapa? Karena karma itu tidak pernah salah. Karma itu tidak bisa diwariskan. Dan karma itu pasti akan kembali kepada si pelaku. Jadi, Anda boleh saja berharap keberuntungan, tapi saya tidak mendukung untuk perilaku itu. Saya lebih mendukung untuk meraih keberuntungan, bukan mengharap keberuntungan. Kita bukan orang yang suka berharap, tapi kita adalah pejuang-pejuang keberuntungan, yaitu dengan menambah kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Begitu ya bagi si penaknya. Jangan terbiasa dengan hanya berharap. Biasakanlah berjuang untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih Romo Tony. Lanjut. Ya, terima kasih Bante. Silakan panitia, pertanyaan selanjutnya. Oke, di saya kemungkinan koneksi saya sedikit bermasalah, jadi tampilan dari pertanyaan ini menjadi tidak terlalu jelas. Bante, berkenankah Bante untuk merespon langsung Bante? Saya mohon maaf, koneksi di saya karena mulai hujan sekarang, koneksinya menurun. Jadi pertanyaan yang ditampilkan oleh panitia agak blur, tidak jelas di saya. Bante, mohon berkenan untuk merespon langsung kalau di Bante bisa melihat pertanyaan ini, pertanyaan tertulis ini dengan cukup jelas. Bante, boleh silakan merespon Bante? Silakan Bante. Baik. Ini juga di tempat saya sebetulnya tertulisannya itu karena di bawah dia ketutupan namanya. Jadi nama wejangan Dharma ini DHS. Jadi ya saya sebetulnya nggak terlalu jelas, tapi oke lah saya coba sebisanya. Jadi di situ pertanyaannya adalah bisakah mukjizat itu dikondisikan dengan hukum law of attraction? Misalnya ada orang lumpuh, kemudian diusap dan bisa berjalan. Sebetulnya ini tadi sudah saya ceritakan, jawabannya itu adalah ketika kita mendoakan orang yang sakit. Asal kita karmanya itu sudah cukup, maka didoakan bisa sembuh. Ya, nah, tetapi kalau karmanya belum cukup, didoakan pun juga tidak akan sembuh. Kalau memang diusap bisa berjalan, kenapa tidak pergi ke tempat rumah sakit yang isinya orang lumpuh, sehingga diusap, jalan semua. Tidak ada lagi rumah sakit orang lumpuh, karena yang lumpuh sudah sembuh semua. Kalau memang diusap kemudian sembuh dari sakitnya, kenapa nggak ke rumah sakit? Supaya yang rumah sakit semuanya jadi kosong karena sudah diusap dan sembuh semua. Tetapi kenapa diusap tidak sembuh lumpuhnya? Kenapa diusap tidak sembuh sakitnya? Karena karma baiknya belum mencukupi. Jadi law of attraction bahwa dia memang ingin sembuh bagus, tetapi modalnya itu sudah cukup belum. Ibaratnya saya mau ke luar negeri, sudahkah persiapan saya sudah cukup? Apakah paspor saya sudah dibuat? Apakah kemudian tiketnya sudah dibeli? Apakah ada uang sakunya sudah mencukupi? Kalau semua persiapannya sudah mencukupi, baru bisa jalan. Tetapi kalau hanya ingin sembuh, ingin pergi ke luar negeri, kemudian mengharap law of attraction, dengan keinginan itu, ya mana ada. Itu sama dengan tadi pengen kaya, karena merasa hidupnya hoki, tetapi tidak ada perjuangan. Jadi di dalam Dhamma ini semua kita harus perjuangkan. Ketika Anda kepingin sehat, ketika Anda pengen sembuh, ketika Anda ingin beruntung, berjuanglah untuk itu. Kemudian kalau Anda menambah kebaikan ucapan lewat pikiran maupun perbuatan,
itu adalah menambah karma baik, membuka kesempatan. Tetapi kalau kita sedang sakit dan lain sebagainya, jangan lupa juga upaya medis. Kenapa demikian? Kalau kita hanya berdoa saja tanpa upaya medis tidak bisa, ya. Tetapi upaya medis ini perlu juga dilakukan. Lalu karma baik ini gunanya apa? Karma baik ini gunanya membuka kesempatan supaya kita mendapatkan dokter yang cocok, perawatan medis yang sesuai. Ya, sedangkan perawatan medis ini diperlukan karena kalau jalur doa saja itu nanti kita sulit. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma disampaikan, Sang Buddha pernah menyampaikan juga bahwa keberhasilan itu didukung oleh dua hal, yaitu satu usaha, yang kedua adalah kesempatan atau karma baik. Nah, jadi perbuatan baik yang tadi kita bahas selama ini supaya jadi orang beruntung, itu adalah pikiran, ucapan, dan perilaku itu adalah membuka karma baik atau kesempatan. Sedangkan usaha itu tetap. Ya, kalau tadi kesempatan itu Dewa Rezeki tadi sudah menungguin, sedangkan kalau dia usaha sedikit saja, maka duit akan dikirim oleh Dewa Rezeki. Itu sebetulnya menjelaskan sekali bahwa keberhasilan satu usaha itu membutuhkan perjuangan dan juga kesempatan yang diperoleh dengan karma baik. Ya, demikian itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada mukjizat seolah-olah diusap bisa berjalan, sebetulnya itu semua adalah karena dukungan karma baik yang dimiliki. Kalau dia tidak mau usaha, dia hanya di rumah saja, bagaimana juga bisa dia berjalan karena tidak ada kesempatan untuk diusap dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Baik, Bante, ini pertanyaan terakhir yang kita akomodir untuk kesempatan ini. Silakan panitia untuk ditampilkan. Silakan ditampilkan panitia. Oke, saya coba melihat dari kolom pesan dari panitia, karena kembali lagi ini muncul di sayanya menjadi tidak jelas. Saya tidak tahu koneksi Bante juga. Pertanyaan terakhir, Bante, mengenai fenomena ada katakan pawang hujan ya. Nah, ini saat ini juga musim akhir tahun, musim hujan, secara normalnya demikian. Pawang-pawang hujan katanya punya kemampuan untuk menghentikan atau menunda hujan. Tentu ini mujizat, karena sesuatu yang di luar akal manusia, alam bisa diatur, bisa dihentikan, bisa diubah. Bagaimana pandangan atau sejalan dengan ajaran Buddha menyikapi kemampuan-kemampuan seperti ini? Sebagai pertanyaan terakhir yang kita akomodir. Silakan Bante. Baik, kalau sekarang kita baca-baca cerita tentang pawang hujan ya, dulu kan dia juga ngomong, itu ada salah satu pawang hujan yang terkenal itu kan mengatakan, sebelum dia mau mengerjakan ilmunya itu, kan dia juga membaca ramalan cuaca juga. Dan kemudian terjadi juga, walaupun sudah dipawangi juga hujan. Artinya apa? Bahwa ini semua hanyalah upaya. Ya, tidak salah orang itu berupaya, itu tidak salah. Tetapi juga perlu ada dukungan karma baik yang mencukupi. Sehingga, apakah pawang hujan itu suatu mukjizat? Saya menganggap bahwa pawang hujan itu adalah keterampilan untuk memindahkan hujan. Jadi pawang hujan itu sebetulnya tidak menghentikan hujan ya, tetapi memindahkan. Jadi dari tempat ini ke tempat yang lain, di area yang berbeda. Nah itu kalau biasanya di Balirejo sini ya, jadi misalnya ada orang menikah, itu pakai pawang hujan, kemudian digeser ke desa yang lain. Tetapi desa yang lain itu juga punya pawang hujan, digeser lagi ke desa yang lain. Jadi akhirnya hujannya bingung karena digeser sana, digeser sini pada saat musim pernikahan.
Nah, jadi sebetulnya itu adalah keterampilan. Dan endingnya kadang-kadang ya hujan juga. Sudah beberapa kali kejadian ternyata hujan. Kenapa? Apakah pawang hujannya tidak manjur? Bukan, karena memang semua itu ada kondisinya, ada keterbatasannya, ada syarat dan ketentuannya. Yaitu apa? Apakah kebajikan si pawang ini sudah mencukupi lewat pikiran, ucapan, dan perilaku? Apakah kebajikan yang punya kerja sudah mencukupi dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya? Apakah kebajikan para tamunya, apakah juga mencukupi dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya? Jadi kumpulan kebajikannya itu yang akan mengkondisikan apakah hujan itu bisa digeser atau tidak. Semua itu kalau menurut Dharma sebetulnya ada hubungannya dengan karma lingkungan tersebut. Jadi bukan hanya bergantung pada si pawang saja. Karena pawang hujan mungkin tidak punya kemampuan yang luar biasa sampai hujannya betul-betul pindah. Tapi itu membutuhkan kerjasama karma baik yang orang-orang yang terlibat dalam upacara itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan singkat karena temanya ini tentu adalah mujizat menurut Dharma, dan pawang hujan bagi saya adalah keterampilan, bukan mukjizat. Keterampilan bagaimana dia jalani sesuatu untuk memindahkan hujan ke tempat lain, bukan menghentikan. Dan itu pun dia menggunakan ramalan cuaca juga. Anda kalau membaca beberapa portfolio dari pawang hujan, dia mengatakan apa istilahnya engineer apa begitu. Jadi rekayasa alam. Jadi dia sebetulnya adalah keterampilan, bukan kesaktian ataupun hal yang bersifat mukjizat seperti itu. Ya, saya kira demikian, Romo Tony. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga teman-teman semua yang telah bergabung dalam acara ini. Terima kasih.